Anda telah mengunduh podcast yang dipaparkan oleh Pendeta Dr. Erastus Sabdono ini dari truth.id/voice. Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom saudara, kebenaran hari ini berjudul kepastian dilukai. Dalam kalimat doa Bapa kami terdapat tuntunan Tuhan, ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Secara tersirat terdapat sebuah indikasi bahwa pasti ada orang yang akan bersalah kepada kita. Frasa seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami merupakan pertanda jelas bahwa kehadiran orang yang melukai kita tidak dapat terhindarkan. Dengan kalimat yang Tuhan Yesus ajarkan dalam doa Bapa kami ini, pastilah kita akan mengalami keadaan di mana orang berbuat sesuatu yang menyakiti kita, merugikan kita, melukai kita, atau paling tidak melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan. Sebenarnya kalimat ini secara tidak langsung pula hendak menunjukkan bahwa pengampunan bisa diberikan kepada orang yang layak diampuni. Sepintas hal ini terdengar melanggar prinsip sola gratia atau hanya oleh anugerah. Bahwa keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita merupakan anugerah, artinya pemberian tanpa melihat kelayakan kita yang menerima pemberian itu. Hal ini menyeratkan orang percaya tidak harus memenuhi syarat tertentu dan tidak harus membayarnya karena pemberian cuma-cuma. Untuk memahami hal ini kita harus melihat kebenaran secara utuh. Pertama, kita harus mengerti apa keselamatan itu. Keselamatan adalah usaha Tuhan mengembalikan manusia ke rancangan Allah semula. Jadi kalau seseorang tidak sampai pada proses pembaharuan atau dikembalikan ke rancangan semula, berarti keselamatan itu gagal. Rancangan semula Allah itu adalah manusia yang agung, yang modelnya adalah Tuhan Yesus. Jadi ciri atau tanda dari orang yang diselamatkan adalah memiliki kehidupan yang modelnya Tuhan Yesus sendiri. Untuk ini saudara, seseorang harus memberi diri untuk diubah. Ini prinsip, ini mutlak. Diubah dalam perjalanan proses pertobatan atau perubahan pikiran. Kalau orang tidak bersedia mengalami proses pembaharuan pikiran, berarti dia menolak untuk selamat. Atau sama dengan ia tidak percaya. Sebab percaya adalah tindakan, bukan hanya keyakinan akali semata. Contoh terbaik untuk menjelaskan tentang iman atau percaya adalah Abraham yang disebut bapak orang percaya. Kehidupannya menunjukkan dengan jelas bahwa seorang yang percaya kepada Tuhan adalah seorang yang bertindak. Jikalau seorang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus, ia harus mau diubahkan. Harus mau. Tuhan berkata, kalau kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak masuk surga. Bertobat artinya berbalik. Dan menarik sekali kata anak dalam ayat ini diterjemahkan dengan kata paidion, yaitu anak usia efektif dididik atau dibentuk. Ya, jelas bahwa seseorang yang bertobat harus mau dididik atau dibentuk ulang oleh Tuhan. Pertobatan bukan sekedar tindakan pemutihan dosa, melainkan komitmen untuk diubah atau dibentuk. Seolah-olah dengan bertobat, seseorang dapat melakukan apa yang dikehendakinya lagi semaunya. Ini salah. Sesungguhnya pertobatan membawa pada perubahan dalam diri orang percaya. Menolak berubah atau dibentuk oleh Tuhan sama dengan menolak menerima keselamatan, saudara. Jadi mengalami perubahan ini memang sudah merupakan kemutlakan. Kemutlakan. Menjadi seperti anak artinya memiliki keberadaan yang efektif dibentuk juga kemutlakan. Percaya atau tidaknya seseorang kepada Tuhan tidak digerakkan oleh Tuhan loh. Jangan berpikir bahwa orang bisa percaya atau karena digerakkan oleh Tuhan. Jika tidak digerakkan oleh Tuhan, orang tidak bisa percaya. Nah ini konyol sekali. Ini salah, saudara. Jika seseorang dapat percaya kepada Tuhan, hal ini berangkat dari kesadaran orang tersebut.
Jika seseorang sudah percaya kepada Tuhan, maka apakah percayanya sekadar pada pengaminan akali atau sungguh-sungguh dibuktikan dalam tindakan nyata, juga merupakan pilihan dari orang tersebut, saudara. Nah, disinilah kehendak bebas manusia berperan. Tuhan tidak menggerakkan seseorang untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Sebab jika ada orang yang Tuhan arahkan untuk percaya dan memiliki iman yang benar, sedangkan yang lain tidak, maka Tuhan adalah jahat. Tuhan sosok jahat yang mengerikan bagi mereka yang tidak diarahkan untuk beriman dan menjadi percaya. Itu berarti mendorong orang masuk neraka atau paling tidak membiarkan orang masuk neraka. Dan neraka bukan 1-2 bulan, bukan 1-2 tahun loh, saudara. Dengan pemikiran yang salah itu, Tuhan menjadi baik bagi sebagian orang yang diselamatkan. Tetapi Tuhan menjadi jahat bagi mereka yang terbuang, yang tidak diarahkan untuk percaya dan selamat, saudara. Orang yang merespons keselamatan dengan benar, mereka yang percaya ditandai dengan tindakan. Percaya merupakan sebuah proses panjang sampai dapat benar-benar hidup dalam kehendaknya. Ya, jika dikaitkan dengan kepastian dilukai, seperti yang tadi saya kemukakan bahwa doa Bapa kami yang Yesus ajarkan, itu sampai di kalimat ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami, itu secara langsung atau secara tidak langsung Tuhan pasti mengkondisi seorang percaya dilukai, dirugikan, disakiti, orang berbuat salah kepadanya. Nah, di sini Allah bekerja dalam segala hal, ya, menyiapkan diri orang tersebut menghadapi apapun, termasuk kehadiran orang-orang yang melukai dia. Tidak ada seorang pun yang tidak pernah terluka dalam hidup ini. Nah, itulah sebabnya Tuhan mengingatkan orang percaya, ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Nah, puji Tuhan, saudaraku. Oh, hebat sekali ya kebenaran itu. Setiap orang yang ada di dalam Tuhan tidak terluput dari luka yang dapat ditimbulkan oleh orang lain. Ya, hendaknya dengan mengetahui ini kita dapat semakin menerima dan menyambut sesama kita. Ya, perlu diingat bahwa tidak pernah ada orang dengan sengaja dan berencana jauh-jauh hari untuk melukai orang lain, juga melukai kita. Semua orang memiliki cacat karakter yang membuatnya dapat melukai orang lain. Dan by design kita diizinkan Tuhan mengalami luka, sakit, dirugikan orang untuk kesempurnaan kita. Nah, sekarang kita tahu bahwa Tuhan bekerja dalam segala perkara, termasuk menyiapkan keadaan di mana kita dilukai dan kita dilatih untuk melakukan sikap seperti Yesus supaya kita menjadi anak-anak Allah yang sekelas Yesus. Terpujilah Tuhan. Sola Gracia. Untuk berlangganan renungan harian dalam bentuk cetak, silakan hubungi Truth Literatur di nomor telepon 0878 7870 7000. Untuk mendapatkan CD khotbah, MP3 renungan Truth, dan CD album lagu produksi Sola Gracia, Anda dapat menghubungi di hari dan jam kerja di nomor telepon 021 638 60953. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.